semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Maulidia Putri. Aku berasal dari kelas 12 F4. Nah, sebelumnya di sini aku akan menganalisis tugas cerpen, yaitu berjudulnya Pengorbanan Seorang Ibu. Pembacanya yaitu Ni Putu Istara Devi. Pencipta karyanya adalah Tika Yuranti. Maaf ya Bu, ada kesalahan dikit. Nah, jadi karangan cerita ini dari saya adalah: di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua dan suaminya telah meninggal dunia karena sakit. Nah, dan ibu ini memiliki satu anak sematawayang. Namun anaknya ini suka sekali melakukan pencurian, berjudi, dan mengadu ayam. Karena dia setelah sering melakukan ini, akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Namun ya, dia ini suka keluar masuk penjara. Nah, setelah keluar dari penjara, dia tersebut melakukan pencurian lagi nih, sampai akhirnya hukuman dia ini bukan di penjara lagi, tetapi dijatuhkan hukuman pancung oleh raja. Nah, hukuman pancung ini akan dilakukan esok harinya pada jam 6 saat lonceng direntangkan. Nah, sang ibu bermohon kepada sang raja agar anaknya ini tidak dihukum dipancung, biarkan saja ibunya ini yang dilakukan. Maksudnya kayak biarkan ibunya saja yang merelakan anaknya. Namun sang raja tidak mau, karena sang raja ini telah membicarakan kalau anaknya sang ibu ini tuh sering melakukan kejahatan yang merugikan warga di desanya. Nah, akhirnya keesokan harinya itu hukuman pun dilaksanakan, dan sang anak ini dibawa ke kerajaan, dan warga-warga pun berbondong-bondong menyaksikan pancungan untuk sang anak tersebut. Namun di saat pukul 6 seharusnya lonceng itu sudah berdentang, tetapi sudah 5 menit lewat, lonceng tersebut belum didentangkan. Akhirnya sang yang membunyikan lonceng tersebut keluar dan memberitahukan bahwa lonceng tersebut tidak bisa didentangkan. Loh, kenapa? Ternyata ibunya ada di dalam sana, sudah meninggal dunia akibat dia menahan apa itu namanya, yang kayak bulatan yang di dalam loncengan tersebut. Sebab itu karena itu akhirnya sang ibu dikeluarkan dari lonceng tersebut, dan ibunya sudah meninggal. Sang anak ini menangis apa ya namanya, aku lupa. Intinya anaknya ini nangis banget sampai akhirnya dia menyesal atas perbuatannya selama ini. Nah, itu karangan yang aku dipikirkan di otak aku. Nah, setelah itu tentang permasalahan dari cerita ini adalah yaitu sang anak yang mencuri, menjudi, dan melakukan mengadu ayam ya, dan sering juga keluar masuk penjara. Latar waktu, tempat, dan suasananya ya. Dan untuk latar waktu dan suasananya, nah latarnya itu kayak pagi hari dan malam hari ya kalau menurut aku. Terus kalau yang untuk latar tempatnya itu di rumah dan istana, cuman 2 sih ya kalau di akunya. Terus suasananya itu kayak sedih, menegangkan, menakutkan, dan ya kayak merinding gitu kan. Nah, untuk watak tokoh si ibu dan si anak ini, kalau yang si ibu ini kan baik hati gitu kan, dan maksudnya tuh kayak menyayang anaknya. Nah, kalau untuk kalau yang untuk anaknya ini, kayak kalau di aku sih maksudnya antagonis mungkin ya kan. Kalau yang raja ini kalau antagonis atau dianya yang baik atau gimana ya, aku lupa sih. Terus kan, nah, dan untuk maaf ya kalau aku kayak gitu tadi, aku lagi flu ya, maaf ya Bu. Terus yang untuk yang alurnya itu kayak ada
apa tuh namanya, klimaks tragisnya kayak ibu menempel di lonceng, terus sama kayak ditemukan tewas saat hukumnya dijalankan, ya gitu ya. Nah terus kan yang untuk apa itu namanya, unsur ekstrinsiknya itu dari cerpen tersebut tuh kayak nilai moral dan religius. Maaf ya Bu kalau berisik, soalnya tetangga saya baru pulang. Nah kalau unsur dari nilai dan moral religius ini, karena ini menekankan pentingnya menghargai pengorbanan sang ibu serta berbakti kepada orang tua. Ya, kita memang harus berbakti kepada orang tua ya. Nah, terus kan. Nah, dari sini juga ada satunya, yaitu kelebihan cerpen tersebut. Nah, kelebihan cerpen tersebut itu kan kayak kekuatan tema universal, pesan moral yang mendalam, serta alur apa sih namanya? Serta alur dinamis yang mampu menggugah emosi pembaca. Maksudnya menggugah emosi pembaca. Agar pembacanya emosi gitu. Maaf ya Bu ya. Terus sudut pandangnya ini yaitu kayak orang ketiga serba tahu ya. Sementara sudut pandang penulis secara ideologis menekankan pembelaan terhadap sosok ibu. Sekaligus sebagai kritik moral terhadap anak yang tidak menghargai orang tua. Nah teman-teman, kalau pesan dari Amanda yaitu tetaplah menghormati orang tua kita, sayangi orang tua kita, sebagaimana orang tua kita itu juga menyayangi kita. Kayak orang tua kita itu udah mendidik kita dari kecil sampai besar, kan? Nah dari situ kayak kita harus sayang mereka gitu kan. Nanti kalau orang tua kita udah tua terus nggak ada yang mau ngurus, apalagi kalau bukan kita kan. Nah makanya kalau gitu sekian dari Amanda. Bila ada kesalahan mohon maaf ya ibu ya, karena tidak semuanya sempurna. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.